Saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Rabu pagi mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang cukup tinggi yang menyebabkan arus lalu lintas padat mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57 arah Cikampek. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Antrean masuk ratusan kendaraan ke tempat istirahat di kilometer 57 untuk mengisi bahan bakar dan keperluan lain menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan pemudik dan wisatawan di hari libur Natal ini. Antrean kendaraan meluber hingga ke jalan tol dan menyebabkan kendaraan lain terhalang dan lalu lintas padat mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57. Selepas kilometer 57, kendaraan terpantau ramai dan lancar. Di hari Natal jelang Tahun Baru, pintu tol Cikatama terpantau ramai. Terlihat antrean kendaraan di pintu tol Cikatama hingga siang ini, Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 18.000 kendaraan. Mengantisipasi terjadinya kepadatan, Jasa Marga akan memaksimalkan gardu pintu tol. Petugas Jasa Marga juga mengarahkan pengguna untuk mengisi antrean yang kosong agar tidak mengakibatkan antrean kendaraan yang panjang. Saudara, Jasa Marga menyebut jumlah kendaraan di gerbang tol Paster Bandung selama libur Nataru meningkat hingga 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik tahun baru jatuh pada 28 Desember. Sementara puncak arus balik jatuh pada 1 Januari. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung lewat gerbang tol Paster pada tahun ini dilaporkan meningkat sebanyak 15%, sekaligus naik 20% dibandingkan dengan kondisi normal. Rata-rata per hari sejak 18 hingga 24 Desember, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung mencapai 37.594 kendaraan. Adapun volume lalu lintas tertinggi sampai hari ini jatuh pada hari Jumat 20 Desember lalu. Jasa Marga memprediksi arus mudik tahun baru jatuh pada 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik di periode Natal dan Tahun Baru diprediksi akan jatuh pada 1 Januari 2025. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang memantau di pos pantau Jasa Marga tol Cikatama dan Ninda Destiani yang memantau di Paster Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu. Selamat siang Fedriska. Bagaimana situasi terkini pantauan lalu lintas di sana Fedriska? Untuk siang hari ini pantauan lalu lintas di tol Cikatama, Mercy dan juga saudara terpantau ramai dan juga lancar. Ramai ini kan tadi seperti juga sempat disinggung oleh Mercy, terdapat antrian ataupun kepadatan kendaraan di kilometer 57. Sehingga dari Jasa Marga beserta dengan kepolisian ini memberlakukan kontraflow. Karena kalau misalkan dari informasi yang kami terima Mercy dan juga saudara, sebetulnya hari ini tidak dijadwalkan untuk diberlakukannya kontraflow. Namun ternyata kontraflow dilakukan situasional mengingat melihat juga dari kepadatan kendaraan dari kilometer 47 hingga kilometer 57. Dikarenakan di kilometer 57 ini juga ada rest area yang kemudian ini menjadi titik ataupun potensi kepadatan kendaraan keluar masuk rest area, sehingga ini kemudian dari kepolisian dan juga Jasa Marga memberlakukan kontraflow hingga siang hari ini. Namun setelah melewati kilometer 57 hingga ke kilometer 70 di tempat saya melaporkan saat ini menjelang pintu masuk tol Cikatama, ini terpantau kendaraan ramai lancar. Bahkan dari Jasa Marga juga untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang kendaraan di pintu tol, ini memberlakukan memaksimalkan gardu pintu masuk tol untuk kemudian masyarakat memiliki opsi begitu untuk dapat memilih pintu tol yang antriannya sedikit. Dari Jasa Marga juga tadi kalau misalkan kami perhatikan juga menyiapkan petugas yang kemudian mengarahkan para pengguna jalan ini untuk memilih antrian yang lebih pendek sehingga ini memperpendek antrian kendaraan, dan juga dipastikan bahwa kartu saldo elektronik Anda ini cukup. Karena kalau misalkan kami pantau Mercy dan juga saudara, salah satu penyebab yang menjadi
terjadi antrian panjang kendaraan ini adalah kartu saldo elektronik yang tidak cukup, sehingga ini menyebabkan ketertundaan, kemudian mengakibatkan ke antrian panjang ke belakang. Jadi inilah yang dihimbau untuk menggunakan antisipasi antrian panjang kendaraan. Yang perlu dicatat juga Mercy dan juga saudara, mengingat dari tol MBZ hingga Cikatama juga pada siang hari ini turun hujan yang cukup deras. Jadi dihimbau juga kepada masyarakat untuk tetap fokus begitu dalam menyetir, sehingga dapat menstabilkan laju kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dari Jasa Marga juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengecek aplikasi Travoy. Ini merupakan aplikasi real time CCTV Jasa Marga yang kemudian sehingga dapat melihat titik-titik potensi kemacetan untuk dapat mengantisipasi kepadatan kendaraan. Mercy. Dari gerbang tol Cikatama kita akan bergeser ke gerbang tol Paster. Kita akan tanyakan langsung Ninda bagaimana prediksi dari Jasa Marga terkait dengan volume kendaraan di arus balik. Seperti apa prediksinya, Ninda? Iya, Mercy dan juga saudara, ini tidak jauh berbeda dengan Cikatama ya. Kalau di tol Paster Bandung tadi juga diprediksi oleh pihak Jasa Marga bahwasanya memang per hari ini juga sudah mulai meningkat untuk volume kendaraan yang melaju di tol Paster Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana sebelumnya di H-7 sebelum perayaan Hari Natal hari ini memang setiap harinya angkanya ini selalu naik ya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Mercy kembali tadi 15% naik dibandingkan tahun lalu dan 20% naik dibandingkan dengan hari normal atau hari biasa, Mercy dan juga saudara. Dan saat ini juga kami melihat situasi kondisi ini juga masih ramai lancar, Mercy dan juga saudara. Saya juga melihat di depan saya di area Simpang Paster ini terjadi antrean kendaraan sepanjang 1 km di mana memang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi roda 4, disusul juga dengan minibus dan juga sejumlah truk yang melaju ke wilayah Kota Bandung. Kalau berdasarkan angka dari Jasa Marga memang per hari ini sudah ada sebanyak 8.000 lebih kendaraan yang masuk ke wilayah Bandung dan ada sebanyak 6.000 lebih kendaraan yang keluar dari Kota Bandung melalui tol Paster ini. Artinya kendaraan yang masuk ke Kota Bandung ini lebih banyak daripada kendaraan yang keluar dari Kota Bandung. Dan untuk lebih jelasnya kami akan mendengarkan terlebih dahulu pernyataan berikut ini dari Senior Manager Jasa Marga Tol Paster. Baik, untuk kesiapan kami dalam pelayanan arus Natal Tahun Baru ini, kami telah meningkatkan pelayanan baik dari sisi layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan preservasi, dan juga rest area, layanan di rest area. Untuk yang di transaksi kami menambah jumlah personil untuk melakukan bantu tapping, kemudian kami juga menambah mobile reader untuk menambah jumlah titik transaksi, dan untuk di layanan lalu lintas juga kita menyediakan mobile crane, kemudian menambah armada derek dan juga menambah personil untuk layanan lalu lintas. Selanjutnya di preservasi kita juga melakukan penambahan tim untuk sapu lubang karena ini juga masuk musim hujan, masuk sesuai dengan prediksi BMKG juga jumlah curah hujan meningkat gitu ya di akhir tahun. Selanjutnya untuk di layanan rest area kita juga melakukan peningkatan di manajemen lalu lintas yang ada di dalam rest area. Selanjutnya menambah kantung-kantung parkir di rest area dan menambah juga toilet baik itu fungsional atau juga kita melakukan perbaikan di peturasan dan juga sarana atau fasilitas umum lainnya yang ada di rest area gitu Pak. Iya, Mercy dan juga saudara, pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Senior Manager di Jasa Marga Tol Paster ini memang merupakan sebuah penanganan jika nantinya ada kelonjakan kendaraan yang melaju di Tol Paster Kota Bandung. Karena mengingat ini juga nanti diprediksi tanggal 28 Desember 2024 akan terjadi arus mudik dan diprediksi juga 1 Januari 2025 akan terjadi arus balik. Nah, selain itu juga tadi disampaikan terkait penanganan kemacetan, kami juga di sini melihat masih stabil ya, belum ada mobile reader yang dilakukan. Kemudian juga namun dari pihak Jasa Marga ini sudah menyiapkan segala strateginya untuk menghindari kemacetan. Dan untuk bagi Anda saudara yang kemudian nantinya akan melaju di Tol Paster atau masuk ke wilayah Bandung ataupun keluar, diharapkan untuk memperhatikan titik-titik kemacetan yang biasa terjadi. Kalau di Tol Paster sendiri yang biasa terjadi
pada saat arus mudik dan balik ini yakni di interchange Paster, lalu juga ada di rest area kilometer 125, kilometer 97, kilometer 88, dan kilometer 72. Namun saat ini pula pihak Jasa Marga ini juga telah melakukan koordinasi dengan pengelola rest area, kemudian juga dengan stakeholder terkait dengan kepolisian, dan jikalau nanti misalkan adanya kelonjakan di rest area-area tertentu atau di titik-titik tertentu, tentu pihak Jasa Marga ataupun pihak kepolisian ini juga akan memberlakukan sistem buka tutup untuk dapat menghindari pelonjakan kendaraan ataupun kemacetan di jalur tol Paster. Dan bagi Anda saudara, untuk para pengendara yang melaju di tol Paster diharapkan untuk dapat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga terlebih dahulu untuk dapat mengecek kendaraan agar kemudian perjalanan ini berjalan dengan lancar. Merci. Terima kasih Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari gerbang tol Paster, dan sebelumnya ada Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu.